Pelaku ini yang ibaratnya membuat sakit hati gadis perempuan Dayak, kemaluannya ini itu dipercaya tidak akan bisa kembali. Kalau ada cowok yang menyakiti cewek Dayak itu biasanya akan hilang alat vitalnya, itu memang benar. Iya, benar-benar nggak ada di badannya, adanya bisa di gelas, bisa digantung di pintu. Hilang ini maksudnya lebih tepatnya dia yang lebih merasakan sendiri, tapi orang lain melihatnya ada. Dia merasa wah hilang gitu. Tapi fisiknya ya hilang gitu, tapi orang lain melihatnya ada. Sebuah mitos mengerikan berkembang di tengah masyarakat tradisional Kalimantan. Mitos ini terutama ditujukan pada para lelaki yang berani-berani menyakiti gadis Dayak. Sebab ancamannya tidak main-main, kehilangan alat vital. Tapi benarkah begitu? Bagaimana praktisi spiritual berdarah Dayak menjelaskan fenomena ini? Lantas, bagaimana cara menghindari kejadian itu? Mungkinkah alat vital yang hilang bisa dikembalikan lagi? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Mitos ini beredar sekaligus diyakini dengan sangat kuat. Tidak hanya di Kalimantan, tapi menyebar ke seluruh Nusantara. Mitos mengerikan itu nyaris tak berani dilanggar. Jadi, hingga saat ini, tidak ada yang ingin bermain-main dengan gadis Dayak. Sebab, taruhannya bukan nyawa, melainkan kehilangan alat vital. Tapi seperti apa penjelasan mitos tersebut? Ya, jadi sebenarnya untuk pembahasan mengenai ilmu kebudayaan, ilmu dari suku Dayak itu sendiri, ya khususnya untuk yang katanya mitos jika gadis kami suku Dayak itu diganggu ataupun ibaratnya dipermainkan, bahasa kasarnya ya. Itu memang kita sendiri, budaya orang Dayak itu memang ada satu namanya warisan tradisi leluhur atau yang namanya ilmu magis mistik kita, itu memang jelas kita masih percaya. Dan pernah ada kejadian memang itu kemaluannya atau alat organ vitalnya itu memang itu bisa dapat ibaratnya dapat dihilangkan, bahasanya seperti itu. Dan juga pernah ada sejarah atau cerita itu bagian kemaluannya itu bisa berpindah tempat. Sebelum si pelaku ini yang ibaratnya membuat sakit hati gadis perempuan Dayak, sebelum dia ada kata maaf atau dia mengakui kesalahannya ataupun perbuatan-perbuatan yang tidak pantas, itu kemaluannya ini itu dipercaya tidak akan bisa kembali. Meski sudah menjadi pengetahuan umum, mitos kehilangan alat vital sangat rahasia. Tidak ada yang benar-benar berani membicarakannya. Kaum laki-laki seperti sudah tak berkutik, bahkan sebelum berniat mempermainkan gadis Dayak. Sebenarnya ini kisah ini sebenarnya tidak terlalu ada terekspos di media ya, karena ini mungkin kisah-kisah yang juga ibaratnya dulu itu ada pernah kejadian ya, itu gadis Dayak itu sendiri ya, pernah ada kejadian itu
kurang lebih di daerah Kalimantan, ya Kalimantan Tengah ya tepatnya itu ada satu kejadian, kita kaum gadis Dayak ini ada yang namanya punya pacar ya, itu ketika itu dia ditinggalkan begitu saja ibaratnya. Nah, dalam kondisi tertentu lelaki ini yang telah mempermainkan lah ibaratnya ya kan, dia kabur begitu aja. Nah, padahal dia sudah berjanji untuk menikahi, membuat tunangan apa semacamnya lah, sudah juga bertemu dengan pihak keluarga apa gitu kan. Nah, satu sisi dia kabur gitu aja. Kepada mereka yang terlanjur menyakiti hati gadis Dayak akan menanggung akibat yang jauh lebih menyakitkan. Sebab berobat kemanapun tidak akan bisa mengembalikan alat vitalnya. Kuncinya hanya datang kembali ke gadis yang telah disakiti, kemudian meminta ampunan. Nah, setelah itu itulah dilakukan ritual juga oleh kepala suku adat, biasanya dilakukannya, yaitu hanya orang-orang tertentu juga, karena ilmu ini jujur ilmu macam ini tuh ilmu mumpuni tingkat tinggi gitu. Itu tidak bisa sembarang juga siapapun melakukannya gitu. Karena ini salah satu ilmu warisan tertua. Ini berobat kemanapun saya katakan tidak bisa sembuh. Ya maaf ya, walaupun berobat ke spiritualis ya sekeliling Nusantara lah ibaratnya, boleh ditemuin satu persatu, entah berbagai macam segi alirannya apa aja. Ini jujur, karena ini ada konsep ikatan batin dan ikatan hubungan ya. Artinya bukan siapa-siapa, karena sebelumnya dia sudah menjalin hubungan. Sangat bisa sekali disembuhkan. Hanya yang bisa menyembuhkan adalah etikat baik dari si korban, itu dia. Kuncinya satu, etikat baik dari korban dan permohonan maaf. Artinya apa? Pasti orang yang mendapatkan kejadian ini, dia pasti ingat. Karena dia connect ke hatinya, ke jiwa dan pikirannya. Kenapa? Karena dia mempengaruhi memori dia pernah salah gitu. Nah, akhirnya dia connect dan dia pasti pun nyerah juga dong. Karena ya gue begini sengsara, gimana juga ya kan, nggak bisa kabur, mau gimana gitu. Menyakiti hati wanita Dayak sangat berbahaya karena yang dipertaruhkan adalah kejantanan. Akibat paling buruk bisa kehilangan alat vital. Lalu mengapa mitos ini sangat dipercaya masyarakat Kalimantan? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Bagi masyarakat Kalimantan, cerita laki-laki yang kehilangan alat vital bukan sekedar mitos. Peristiwa itu dipercaya secara penuh karena keberadaan mitos ini sudah mengakar di tengah masyarakat. Kedahsyatan mistik Dayak tidak hanya bisa membuat alat vital menghilang, tapi berpindah tempat atau tertinggal di rumah wanita yang disakiti. Memang benar kalau ada cowok yang menyakiti cewek Dayak itu biasanya akan hilang alat vitalnya, itu memang benar dan itu bukan mitos tapi itu kenyataan. Iya, benar-benar nggak ada di badannya, adanya bisa di gelas, bisa digantung di pintu. Pada kondisi yang berbeda, ilmu yang membuat laki-laki kehilangan alat vital tidak melulu karena disakiti. Dalam kasus-kasus tertentu, alat vital menjadi jaminan
agar laki-laki yang meninggalkan pasangannya di Kalimantan bisa kembali lagi. Biasanya terjadi pada mereka yang sudah memiliki komitmen untuk tidak saling meninggalkan. Misalnya nih ada cowok berhubungan dengan cewek Dayak, tiba-tiba cowoknya pulang ke kampungnya, kan otomatis cewek Dayaknya takut dong dia tidak bakal kembali kan. Dia boleh pulang tapi barangnya nggak pulang, ada di tempat ceweknya itu, seperti itu. Biasanya yang itu terjadinya karena komitmen sih, sama-sama suka, terus mereka istilahnya atau menikah siri atau gimana, otomatis si cowok nih pulang nih. Kalau mereka kan berpikir kalau pulang pasti nggak kembali, kebanyakan gitu. Jadi caranya supaya mereka balik biasanya ada seperti itu ya, alat vitalnya ketinggalan. Tapi memang kehilangan alat vital lebih banyak disebabkan oleh pengkhianatan, rasa sakit, dan dendam. Akibatnya pun tidak selalu kehilangan alat vital secara harfiah, tapi ada juga yang hanya tidak bisa berfungsi dengan baik. Bunda Iva bahkan memiliki cerita tersendiri dalam soal ini, karena pernah ada yang menimpa seorang sahabatnya. Tapi kalau teman atau relasi memang ada, kebanyakan ya pastilah namanya wanita disakitin kan pasti ada rasa ingin balas dendam dong. Ya prosesnya kalau mungkin dia sakit hati, dia akan melakukan sesuatu supaya yang ini yang logikanya ya, supaya alat vitalnya nggak bisa berdiri, maksudnya seperti itu. Mitos kehilangan alat vital gara-gara menyakiti hati wanita Dayak hanya salah satu keyakinan mistik Kalimantan. Masih banyak cerita-cerita lain yang tak kalah menakutkan. Misalnya saja, pantangan menolak makanan yang disuguhkan tuan rumah. Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Kalimantan memang bukan sembarangan pulau. Masih banyak tempat mistik selain pantangan-pantangan yang harus ditaati. Aturan harus makan jika diberi suguhan oleh tuan rumah menjadi salah satu yang tidak boleh dianggap main-main. Sebab akibatnya juga sangat mengerikan, mulai dari kecelakaan hingga kematian. Aturan ini dipercaya dengan ketaatan yang kuat, sehingga meski sekedar sedikit seorang tamu pasti akan mencicipi makanan tuan rumah. Memang tradisi di Kalimantan itu kalau ditawari makan, kita biar sedikit harus makan atau menjapai. Dalam arti pegang langsung dijilat, langsung taruh di leher. Kalau kita nggak mau makan. Tapi kalau kita mau makan nggak jadi masalah. Karena kalau kita nggak makan, ditawari nggak makan, kita bisa kepohonan. Nah, kepohonan itu misalnya kita ditawarin tidak makan tapi kita jalan, ya bisa terjadi kecelakaan, bisa terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, yaitu namanya kepohonan. Apalagi kalau ditawarin nasi kuning ya, itu harus dimakan. Pantangan menolak suguhan tuan rumah semakin mengerikan jika yang disuguhkan adalah nasi kuning. Bagi masyarakat tradisional Kalimantan, nasi kuning memiliki kekeramatan tingkat tinggi, sehingga memakannya juga memberi keberkahan. Sebaliknya, menolak suguhan nasi kuning bisa menyinggung tuan rumah hingga akibatnya juga sangat mengerikan. Iya, nasi kuning di Kalimantan termasuk makanan yang lumayan sakral sih. Maksudnya
ya harus dijapai, harus dimakan gitu kalau kita kepingin gitu loh. Kalau ditawari pun kita harus ngambil, harus makan biar sedikit. Ya karena kan nasi kuning itu biasanya terbuat dari beras yang pakai santan, pakai kunyit. Jadi masih ada istilah ya tradisi ya. Pernah. Jadi pada waktu itu karena saya udah kenyang, saya ditawari makan nasi kuning, tapi saya nggak makan. Padahal teman saya udah ngingatin, Bun japai atau ambil sedikit lah, paling tidak sebiji. Tapi karena saya terburu-buru ya udah saya langsung cus aja. Tapi sampai di jalan tiba-tiba saya naik motor jatuh. Nah itulah yang namanya kepohonan. Banyak yang masih percaya harus berhati-hati jika sudah menginjakan Pulau Kalimantan. Berbuat jahat di tempat ini adalah pertaruhan yang sangat berbahaya. Semua hal mistik bisa terjadi. Misalnya saja, parang melayang jika terjadi sesuatu yang menyakitkan. Bukan pedang ya, seperti kayak parang gitu. Kalau orang Dayak kan punya kayak parang gitu. Yang melayang tuh biasanya kalau sudah disugestiin dengan minyak. Tapi itu nggak sembarang orang bisa. Hanya orang tertentu yang bisa melakukan itu. Ya biasanya kepala suku ya. Karena mereka lebih mumpuni daripada yang lainnya gitu. Dan itu pun nggak sembarang dilakukan. Mungkin mereka melakukan pada saat yang betul-betul penting. Kalau nggak mungkin. Berhati-hati jika memasuki wilayah baru adalah pesan penting dari mistik Kalimantan. Apalagi jika ingin berbuat tidak baik, harus berpikir berulang-ulang. Mitos kehilangan alat kelamin hanya menjadi satu yang mengerikan dari Kalimantan. Jadi, jangan main-main. Inilah ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.